Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah itu apa sih? Jadi, otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan itu juga ada beberapa latar belakangnya. Yang pertama itu lambatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, lambatnya setiap urusan karena sentralistik. Yang ketiga, masih banyaknya daerah yang belum sejahtera atau belum terwujudnya keadilan. Nah, terus itu tujuannya juga ada beberapa, diantaranya itu yang pertama mempercepat pembangunan di daerah, yang kedua memperpendek kebijakan pemerintah, yang ketiga mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir kembangkan kearifan lokal atau khas daerah. Terus setelah itu juga ada itu dasar dari otonomi daerah ini. Itu dari Undang-Undang Nomor 45 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Setelah itu ada juga pembagian kebijakan. Pembagian kebijakan ini ada dua. Yang pertama dari pemerintahan pusat dan yang kedua dari pemerintahan daerah. Untuk pemerintahan pusat itu, dia tuh ada tentang hukum, moneter, pertahanan dan keamanan, serta agama dan politik. Itu punya kewenangan pilkada. Nah, untuk pemerintahan daerah itu ada dua, ekonomi dan sosial. Sosial ini di dalamnya terdiri dari pendidikan dan kesejahteraan dan lain-lain. Setelah itu ada juga proses pembentukan daerah otonomi. Untuk kabupaten itu yang pertama ada 5 kecamatan, rekomendasi dari DPRD kabupaten. Terus yang ketiga rekomendasi dari DPRD provinsi. Dan keempat analisa kemampuan fisik ekonomi, SDA, SDM, kekuatan finansial, non-fisik, mental masyarakat. Terus setelah proses pembentukan daerah otonomi ini ada juga asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada ketaatan hukum, terus ada proporsionalisme, terus ada profesionalisme, ada keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisien. Setelah itu ada peraturannya juga. Untuk yang pertama, sentralistik atau sentralisasi, itu aturan yang bersumber dari pemerintah pusat. Contohnya aturan lalu lintas. Kalau yang kedua, desentralisasi, itu kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat aturan sendiri. Contohnya perda parkir, PKL, dan lain-lain. Setelah itu hal-hal yang mempengaruhi otonomi daerah itu ada 4. Yang pertama, kemampuan manusia. Yang kedua, kemampuan keuangan. Yang keempat, kemampuan peralatan dan organisasi. Yang keempat, ketiga, kemampuan peralatan dan organisasi. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan. Setelah itu ada 5 pendekatan proses perencanaan untuk otonomi daerah. Yang pertama itu politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat top down, yang kelima itu bottom up. Terus untuk pendekatan politik itu pemilihan presiden dan kepala daerah dilihat secara proses perencanaan. Itu rakyat memilih berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon. Dan yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM adalah penjabaran
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada saat kampanye. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diambil hikmahnya atau bisa dipetik yang buruk dan buang yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.